Apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Bengi. Sing winginane wis teng Malang mriko nang Jati Pak. Libur iki tau nika sak minggu nika. Jawa Tengah nika, Puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Bengi. Sing winginane wis teng Malang mriko nang Jati Pak. Libur iki tau nika sak minggu nika. Jawa Tengah nika, Puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Bengi. Sing winginane wis teng Malang mriko nang Jati Pak. Libur iki tau nika sak minggu nika. Jawa Tengah nika, Puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus.
Apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Bengi. Sing winginane wis teng Malang mriko nang Jati Pak. Libur iki tau nika sak minggu nika. Jawa Tengah nika, Puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Bengi. Sing winginane wis teng Malang mriko nang Jati Pak. Libur iki tau nika sak minggu nika. Jawa Tengah nika, Puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Bengi. Sing winginane wis teng Malang mriko nang Jati Pak. Libur iki tau nika sak minggu nika. Jawa Tengah nika, Puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus.
Apa? 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 Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Kok bengi? Sing winginane kok teng Malang mriko nang Jatipak. Libur iki tau nika sak minggu tem mriko. Jawa Tengah nika puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Kok bengi? Sing winginane kok teng Malang mriko nang Jatipak. Libur iki tau nika sak minggu tem mriko. Jawa Tengah nika puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus. Kan? Dereng. Kok bengi? Sing winginane kok teng Malang mriko nang Jatipak. Libur iki tau nika sak minggu tem mriko. Jawa Tengah nika puncak. Boten apa? Apa? Dinosaurus ah. Dinosaurus.
Kilau mutiara pada awalnya hanyalah gelap dalam tidur cangkang di dasar lautan. Berteman gelombang dan ketidakpastian, seraya menunggu jiwa-jiwa bernyali yang berani beranjang sana menemukannya. Maudy Mika Maria Tambayong pada awalnya bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sosok biasa-biasa saja, putri semata wayang dari pasangan Michael Tambayong dan Deva Tambayong yang pada mulanya tak menyemburkan keistimewaan dalam dunia musik, apalagi berakting. Namun Mika beruntung memiliki ayah dan ibu yang memahami keinginannya merenangi dunia seni hingga ia tak beku dalam cangkang kegelapan. Masa kecil, aku sih sangat bersyukur ya, karena masa kecil aku tuh menurut aku sih indah banget sih. Sampai sekarang kehidupan aku juga menyenangkan gitu, walaupun ya pasti ada ups and downs ya, namanya juga kehidupan. Cuman aku sih ingetnya yang senang-senangnya sih pastinya di selama aku 19 tahun ini hidup, aku ingetnya yang senang-senang gitu. Karena ya aku sih bersyukur banget ya, aku lahir di keluarga yang kompak, yang saling mendukung satu sama lain gitu. Terus aku udah dilengkapi dengan semua fasilitas dari aku kecil. Mungkin I'm one of the luckiest people in this world. Aku salah satu orang yang paling beruntung mungkin di dunia. Overall dia tuh anak manis. Karena saya kerja, papanya kerja, jadi saya titipkan dia sama ibu saya. Karena kebetulan saya tinggal di rumah mama saya. Jadi dari pagi saya berangkat ke kantor sampai saya pulang kantor, itu mama sama papa saya yang papa saya almarhum yang pegang dia gitu. Jadi sejak saya sampai di rumah langsung saya yang pegang gitu. Menjadi anak tunggal bukan berarti menasbihkan Mika sebagai anak manja. Sebaliknya, benih kemandirian terus disemai agar putri cantik ini kelak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Maka mengalirlah sebuah kisah tentang masa kecil Mika Tambayong yang tak merajuk tangis ketika ditinggal bekerja ayah dan ibunya, dan memilih tenang dalam dekap hangat oma dan opa. Manja pasti ya, karena memang kedua orang tua aku fokusnya ya sama aku gitu. Dari aku kecil sampai sekarang, apapun yang mereka lakuin tuh pasti untuk aku gitu. Aku dari kecil udah dididik untuk ngelakuin semua sendiri. Maksudnya kedua orang tua aku dulu kan kerja, jadi apapun pekerjaan rumah, beresin apa segala macam itu aku udah dibiasain sendiri dari dulu. Jadi udah tumbuh sendirinya gitu rasanya. Aku mau rasa tanggung jawab, semua itu udah tumbuh sendiri karena memang dari kecil udah dididik seperti itu sama orang tua aku. Saya sendiri nggak merasa memanjakan dia ya, tapi saya nggak tahu kalau penilaian orang sekeliling saya. Karena kalau saya melihat kemandiriannya, dia mandiri. Karena kalau saya pergi kantor, dia udah bisa selesain semua pekerjaan rumahnya, dia udah bisa mandi, dia udah nggak harus disuruh gitu ya. Dia punya kesadaran sendiri untuk lakukan itu gitu. Sendiri bukan berarti sepi. Seperti Mika yang tak pernah merasa kesepian dan melarutkan kesendirian dalam riuh samudera aksara kata-kata lewat buku bacaan penghantar tidur malam. Kebiasaan, ya mungkin pergi aja sih ya waktu weekend gitu. Karena kan orang tua aku kerja, jadi kalau misalkan kayak weekdays juga ya paling aku ketemu sama orang tua aku ya cuman kalau mereka pulang kerja, terus gak lama aku tidur gitu karena besok pagi harus sekolah. Dan yang paling aku ingat sih karena kebetulan aku suka baca buku. Dari kecil emang udah dibiasain sama orang tua aku harus suka baca buku. Jadi dulu itu dari aku kecil sampai mungkin SD gitu kali, pasti orang tua aku bacain buku sebelum aku tidur. Dari kecil itu dia memang selalu minta dibacain buku. Jadi kalau tidur siang, karena dia tidurnya sama oma sama upanya, jadi oma sama upanya yang gantian bacain dia buku. Tapi kalau tidur malam, karena saya sama papanya, jadi gantian kita yang bacain. Kadang-kadang kita mesti argue, aku maunya 3 buku, Kak, mama capek, 2 buku deh kak, gitu. Ntar, enggak aku mau 3 buku, jadi mesti bacanya 3 buku gitu. Dan dia tuh memang dari kecil suka baca. Terus umur 7 tahun juga aku udah les nyanyi gitu. Dan ya karena itu sih, karena kebiasaan keluarga aku juga ada acara apa nyanyi, ada ini nyanyi gitu. Jadi memang kita udah keluarga aku tuh sangat sensitif dan peka kalau udah dengar soal musik. Dia dari kecil tuh piano dari umur 4 tahun.
Terus dari sekitar kelas 4 atau kelas 5 tuh vokal. Dewasa belumlah disua, namun Mika membawa harapannya jauh ke depan. Di sanalah harapan itu terus memanggilnya lewat sosok Harvey Malaiholo, penyanyi kondang Indonesia yang tak lain adalah paman sekaligus idola Mika. Om Harvey itu salah satu idola aku ya, salah satu role model aku. Karena ya pertama prestasi beliau ya. Beliau udah 35 tahun lebih berkarya dan masih sampai sekarang gitu masih berkarya juga. Itu salah satu kebanggaan buat keluarga kita karena beliau sebagai kakak tertua di keluarga ibu aku menjadi contoh dan panutan juga buat kita gitu. Dan dari cara beliau bersikap banyak banget yang bisa aku pelajarin ya. Beliau disiplin, nggak pernah telat, selalu on time. Itu salah satu hal yang I'm still working on it. Masih belajar banyak banget dari beliau. Terus beliau juga selalu pesan jangan pernah sombong, selalu rendah hati, dan selalu sayang sama keluarga gitu. Jadi kehidupannya lancar gitu. Aku lihat, oh lancar ya karena sayang sama keluarga gitu. Jadi memang banyak yang aku bisa pelajarin dari Om Harvey. Ya, memang sejak hamil saya pernah bercita-cita atau selalu ingin anak saya bisa jadi penyanyi saat itu. Karena pertama saya melihat omnya, kakak saya itu adalah seorang penyanyi. Dan menurut saya bernyanyi itu adalah hobi yang menghasilkan uang gitu. Jadi saya pikir bagus untuk anak ini gitu. Saya kepengen dia bisa jadi penyanyi ikutin omnya gitu. Tak ada istilah setengah-setengah untuk menjadikan Mika sebagai mutiara yang berkilau di dunia musik juga berprestasi di sekolah. Tentang hal ini, mengalirlah cerita tentang bagaimana Mika mengejar ketertinggalan prestasi belajar hingga membuat sang ibu memutuskan berhenti bekerja demi mewujudkan asa putri kecilnya. Aku dulu TK di sekolah Katolik di Asisi. Waktu aku TK sampai SD. Kelas 6 aku pindah ke Morning Star Academy karena kebetulan mama aku mau aku masuk ke international school. Pas kelas 6 aku pindah ke Morning Star, itu pas mamaku berhenti sekolahnya karena berhenti kerja karena kebetulan sekolah aku yang dulu itu level Inggrisnya agak tinggi dan dulu aku nggak bisa, maksudnya belum sampai ke level itu. Jadi akhirnya mama berhenti supaya aku bisa fokus, bisa ngejar ketinggalan gitu istilahnya, karena mungkin teman-teman aku yang lain udah biasa dengan bahasa Inggris tapi aku belum waktu itu. Waktu kelas 6 akhirnya mama berhenti bantuin aku dan puji Tuhan waktu kelas 6 itu aku akhirnya dapet straight A semua. Jadi aku bisa loncat kelas. Jadi akhirnya aku loncat dari kelas 6 ke kelas 8. Jadi aku nggak pernah kelas 7. Nah, di sekolah yang Mika masuk saat itu ada diharapkan, sekolah itu mengharapkan orang tuanya tuh ambil bagian. Jadi kita orang tua tuh bisa masuk ke dalam kelas, kita dengar gimana pelajaran guru supaya di rumah tuh kita bisa bertukar pikiran sama anaknya gitu. Nah di situ saya putuskan untuk berhenti karena saya menganggap anak saya harus mengulang di grade 6-nya itu. Tapi dengan ketekunan dia, dengan Mika itu anaknya sangat rajin dan disiplin ya. Akhirnya tuh dia bisa skip kelas. Jadi grade 6 tuh dia ulang tapi terus dia langsung loncat ke grade 8. Jadi dia lewat grade 7-nya gitu. Mutiara dalam cangkang itu kini tak lagi beku dalam pekat tanpa makna. Mika yang tumbuh meremaja terus mengejar impiannya yang berbaris rapi menunggu dekap hangatnya. Seperti impian menjadi ahli hukum yang kini tengah dirintis lewat bangku kuliahnya. Banyak sih yang nanya gitu ya, karena memang bukan jurusan yang gampang, bukan fakultas yang gampang. Pelajaran-pelajarannya memang berat dan memakan energi dan waktu sih kalau misalkan ngambil hukum sejujurnya, karena tugas banyak, hafalan banyak dan perlu banyak mikir gitu. Maksudnya nggak bisa, aku tuh nggak bisa cuman baca gitu, nggak bisa. Itu pasti tetap akan ada pertanyaan gini gitu ya. Cuman awalnya memang aku mau ngambil karena aku merasa memang hukum tuh diperlukan, di mana-mana tuh pasti perlu hukum, di
di rumah ada hukumnya, di jalan ada hukumnya, dimanapun ada hukum gitu. Jadi aku mau lah belajar hukum Indonesia gitu, terutama karena which is why juga kenapa aku ngambil hukum Indonesia ya di sini. Nggak, karena waktu dia udah mulai mungkin grade 11 gitu, kita udah kasih pandangan, dia apa, aku ambil apa ya Ma, terus kita kasih pandangan, kamu maunya apa, kamu maunya pekerjaannya tuh seperti apa, kamu mau yang mengikuti idealis kamu tapi mungkin lahan pekerjaannya susah, atau mungkin kamu mengikuti yang lagi dibutuhkan sekarang sehingga kamu bisa langsung bekerja. Jadi kita biarkan dia yang menentukan, tapi kita kasih arahannya gitu. Ya memang kan saya bilang itu mungkin udah disediakan semuanya, ya Dilala dipanggil terus sampai akhirnya masuk 20 besar finalis gitu. Beliau selalu tampil sederhana. Kalau Anda